Persib benahi efektivitas serangan, asah crossing dan cutback. Efektivitas serangan menjadi sorotan Robert Rene Albert dan harus dievaluasi. Latihan untuk menuntaskan peluang menjadi lebih klinis pun dilakukan oleh punggawa Persib. Pagi tadi, pemain diasah untuk mengirim final pass pada area sepertiga akhir hingga bisa berbuah gol. Latihan meliputi cara pemain melepaskan umpan silang ke kotak penalti. Variasi lainnya adalah memberi cutback untuk diselesaikan pemain yang menyusup dari lini kedua. Menurut Robert, penting bagi pasukannya untuk bisa lebih jitu dalam melepaskan umpan kunci agar bisa berbuah asis. Latihan hari ini kami melatih lebih ke taktik, bagaimana melepaskan crossing atau cutback ke area yang berbahaya di depan gawang. Karena kami harus lebih baik dan lebih tajam lagi, bagaimana mengirimkan umpan silang yang lebih baik, ujarnya. Diakui bahwa dari beberapa laga yang dimainkan, terutama pada Piala Presiden lalu, timnya kurang efisien. Banyak peluang yang terbuang karena pemain tidak jitu melepas umpan kepada penerima. Pada latihan ini juga, Mark Klok dan kawan-kawan diberi pemahaman mengenai positioning. Jika melihat di fase grup, dari semua tim yang ada di grup, kami tim yang paling banyak mengirimkan crossing, tapi kami belum memperlihatkan efektivitasnya. Di waktu yang bersamaan juga, kami melatih penempatan posisi juga hari ini, tukasnya. Kata Robert soal kapan Kuipers dan DDS gabung latihan. Robert Rene Albert mengabarkan kondisi proses pemulihan Nick Kuipers dan David da Silva. Kedua pemain ini memang terbilang punya cedera lebih ringan dari Teja Pakualam, Victor Igbonevo dan Ciro Alves yang mengalami fraktur di tulangnya. Kuipers dan David da Silva akan mulai berlatih kembali dalam waktu dekat. Dikatakan Robert, Kuipers ternyata bukan hanya menderita masalah di lutut. Dia juga bermasalah dengan kesehatannya sehingga harus absen di sesi latihan. Tapi kini kondisi bek asal Belanda itu sudah membaik dan akan ikut latihan besok, namun masih harus mendapatkan program khusus. Nick sedang sakit tetapi bukan COVID atau demam. Saya sudah memeriksanya di rumah sakit, jadi cukup beruntung. Nick akan kembali besok untuk berlatih ringan karena dia demamnya sudah hilang, kata Robert. Untuk David da Silva, dia juga sama-sama sedang sakit. Selain itu, masalah hamstring kanan belum sepenuhnya pulih. Oleh karena itu, bomber berkebangsaan Brazil ini masih harus menepi lebih lama. Dia baru akan kembali ke lapangan pada pekan depan. David juga sama seperti Nick. Selain dia juga menderita cedera hamstring, kurang lebih cedera sudah mulai pulih, tetapi belum sepenuhnya. David baru akan berlatih pada pekan depan. Terang juru racik taktik berusia 67 tahun ini. Sang pelatih berencana untuk mulai memasang Kuipers pada laga uji coba melawan Rans Nusantara. Namun tentu tidak akan langsung bermain penuh dan hanya satu babak saja. Sedangkan untuk David da Silva, dia diharapkan berada di kondisi terbaik sepekan jelang Liga 1 2022-2023 dimulai. Nick seharusnya sudah siap tampil lagi pekan depan di laga uji coba pada hari Selasa, setidaknya untuk satu babak. David masih harus berlatih satu pekan bersama tim, lalu melihat bagaimana kondisi hamstringnya. Mungkin dia baru bersiap di pekan terakhir sebelum bertolak ke Cikarang, jelasnya. Lebih jauh mengenai cedera Ciro Alves yang patah tulang bahu, dia masih harus menjalani pemeriksaan lanjutan. Untuk Ciro masih belum siap. Kami akan melakukan X-ray berikutnya dan menganggapnya baru siap berlatih lagi di akhir bulan ini, tukasnya.